Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Electric Mobility. Yes, kalau sebelumnya kita udah bikin ulasan soal motor konversi dari BRT, kalau sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah motor balap khusus untuk yang konversi ya. Jadi ini racikannya BRT yang udah diubah menjadi motor balap teman-teman. Jadi AS Moli bersama pemerintah tengah menggodok untuk melakukan bikin event balap gitu ya di tahun ini, namanya EV Race tahun 2024. Rencananya tahun ini akan ada 3 seri. Dan kita akan lihat motornya seperti apa sih. Ini dia ulasannya. Oke teman-teman, jadi saat ini memang masih tahap sosialisasi untuk balapan khusus motor listrik ya. Jadi saat ini memang rencananya nanti motor listrik yang dibalapkan adalah ada beberapa kategori. Ada motor listrik baru mungkin dari yang OMR gitu ya. Jadi semua serinya sama atau motor konversi seperti yang BRT ini. Dan motor konversi juga nggak cuma BRT, bisa apa aja. Bisa yang hub drive, bisa yang sat drive, bisa yang mid drive kayak yang ini. Jadi memang secara regulasi nanti masih terbuka umum. Jadi tahun ini bakal ada 3 seri, rencananya di bulan September mulainya. Ini akan ada balap pertamanya di sirkuit Sentul kecil ya, atau sirkuit karting biasanya dikenal. Dan kita sedikit akan mengulas ini beberapa motor yang udah dilakukan pengetesan. Tadi kita juga sempat melihat balapannya ya, seperti apa balapannya. Jadi ada 2 kategori tadi balapannya juga, ada yang balapan seperti biasa. Ya, jadi ada beberapa lap. Tadi kalau di sini uji coba ada 12 lap. Lalu ada yang endurance selama 2 jam. Tapi tadi simulasinya hanya 20 menit. 10 menit pertama masuk pit, ganti baterai, lalu keluar lagi selama 10 menit lagi, jadi total 20 menit. Jadi itu hanya simulasi aja. Nanti balapnya akan seperti itu kira-kira. Jadi akan ada 2 kategori. Dan kita sekarang lihat ke motornya aja yuk. Yang saya lihat bahwa ternyata motor listrik ini bisa sekencang itu. Oke, kalau yang kita lihat di sini rata-rata ini adalah Beat Series ya, walaupun ada Vario, tapi kan sebetulnya ini adalah Beat Series juga yang digunakan. Jadi dia pakai kit konversi dari BRT, dia pakai dinamo yang 2 kW, lalu untuk baterainya dia pakai yang 720 volt, 20 ampere hour. Jadi dia pakai 2 baterai teman-teman. Yang pertama ada di sini baterainya ya, seperti biasa. Dia ada di bagian bawah, di bawah jok. Satu lagi ada di sini. Nah ini jadi juga dibikin bracket khusus teman-teman, jadi bisa kuat banget posisinya ya. Kemarin juga katanya udah dicoba saat pengetesan sempat jatuh gitu, dan ini baterainya masih aman aja. Dan untuk regulasi baterai sebetulnya bisa macem-macem, asalkan ada standarisasinya ya. Jadi nggak bisa sembarangan baterai rakitan, karena apa? Takutnya kalau jatuh ya dia crash, nanti bisa kebakar, kan bahaya juga. Jadi walaupun kita balap tapi unsur safety-nya juga tetap dipertahankan. Nah kalau dari bodi memang ya kelihatan ya semuanya udah lampu-lampunya dicopot, karena memang ya peruntukan balap kan nggak perlu yang pakai lampu segala macam. Paling untuk bannya dia diganti ban khusus yang soft compound. Kalau ini pakai Pirelli Diablo Corsa ya. Kelihatan banget nih ketika pas rebah ini udah kemakan ya, karena memang dia soft compound supaya gripnya dia tetap dapat sehingga beloknya lebih enak. Terus di sini juga untuk penempatan dari controllernya ada di bagian depan teman-teman, supaya nanti heatsinknya ini juga terkena terpaan angin sehingga lebih dingin ya. Gitu. Ini controllernya ada di sini, terus baterainya juga ada 2, dan tadi kalau lihat MCB-nya juga tetap ada 2 karena dia menggunakan 2 baterai. Lalu sisanya kayak misalnya sistem pengereman ya. Kalau di sini ada yang standar, tapi di sini ada yang udah pakai rotor yang lebih besar nih, pakai yang 260 mili ya. Ini pakai 260 mili dari BRT juga. Lalu ini udah pakai yang model braided supaya ketika direm dia nggak ngembang. Gitu. Sisanya masih mirip-mirip seperti motor konversi yang sudah pernah kita tes waktu itu ya. Jadi motornya 2 kW, lalu juga CVT-nya juga masih yang model puli. Udah gitu juga crankcase-nya juga masih bawaan yang dari pabrikan. Jadi sehingga ketika dari sisi tampilan juga wheelbase-nya masih lebih enak dipandang kan, dibandingkan yang mungkin pakai yang hub drive gitu. Biasanya posisi bannya itu dia lebih mundur tuh. Gitu teman-teman.
Nah, terus pasti penasaran dong teman-teman dengan motor listrik ini, dinamonya ini, catatan waktunya berapa sih kalau dibandingkan sama motor combustion engine gitu ya. Oke, jadi sebagai informasi juga, awalnya untuk satu lap di Sentul kecil ini, dia itu 1:18, 1 menit 18 detik. Tapi hari ini pengetesan lagi 1:07, itu udah suatu pencapaian yang luar biasa ya, dari 1:18 ke 1:07 artinya ada 11 detik, itu luar biasa banget sih untuk sebuah motor listrik. Tapi kalau untuk motor combustion engine memang dia masih bisa di bawah 1 menit, lebih tepatnya di 50-an detik ya, 58 sampai 59 lah ya. Ya artinya ini juga nggak jauh-jauh banget kalau dibandingkan sama motor combustion engine. Apalagi kalau ini kan khusus untuk motor EV kan, motor listrik gitu. Jadi harusnya ya bisa berjalan antara satu sama lain. Tadi pun juga pas udah kita ngelihat simulasinya, bahkan pas yang endurance motor ini nih, ya ini keluar dari pit itu udah paling terakhir. Tapi ketika finish dia bahkan bisa juara 1. Jadi memang nggak cuma dari motor listriknya yang bisa di-tuning ya, karena di ECU-nya ini atau di controller ini kan bisa diatur sedemikian rupa pakai komputer, jadi bisa gampang banget, sama tergantung joki, bobot dan juga jokinya, jagoan-jagoannya ya kan, tinggal berani-beranian beloknya aja dia tuh. Nah teman-teman, ini dia, jadi ini adalah sekali lagi motor listrik yang akan dijadikan untuk motor balap teman-teman. Jadi apa sih tujuan dari EV Race ini? Ya kembali lagi, jadi EV Race ini adalah untuk menunjukkan performa. Sebetulnya motor listrik juga mampu untuk digunakan untuk balapan gitu, jadi secara performa, lalu juga untuk daya tahan. Jadi tadi yang endurance itu, dia bisa berjalan selama 2 jam nanti balapannya, tinggal tukar-tukar baterainya aja. Jadi itu lebih ke strategi balapnya. Baterai nanti bisa disediakan misalnya mau berapa biji, tapi kan ketika kita masuk ke pit untuk ganti baterai itu juga makan waktu kan. Jadi tinggal pinter-pinteran strategi dari timnya. Dan untuk kelasnya teman-teman, jadi ini ada beberapa kelas untuk yang konversi. Jadi ada skuter 2 kW ya, ada bebek 2 kW, lalu ada yang bebek sama skuter 3 kW, sama yang 5 kW. Jadi ini dibedakan berdasarkan dari dinamonya. Nanti juga menurut rencananya bakal ada kelas one make race. Jadi misalnya Polytron nih, mau bikin kejuaraan khusus untuk Polytron, jadi one make race Polytron. Atau misalnya apa, ada Vigo, atau misalnya Charge gitu ya, bisa aja. Jadi semuanya bisa masuk di kelas yang sama. Ya, jadi tinggal pembalapnya aja nih, jaga-jagoan dari pembalapnya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.